Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Konita Saputri dengan NPM 2311021013. Di sini saya akan membuat video praktikum pada aplikasi Stata 17 untuk menguji asumsi klasik. Untuk step pertamanya, saya akan membuka aplikasi Stata 17. Baik, di sini sudah ada tampilan dari halaman utama aplikasi Stata 17. Lalu saya akan menginput data CIK 9 ke tools yang namanya Data Editor. Oke, saya akan mengcopy dulu datanya dari Excel. Saya akan mengcopy dari variabel year, Y, PC, PB, dan YD. Di sini saya akan copy sampai nomor 29. Lalu saya akan menginputnya ke Data Editor. Kita paste, lalu kita pencet variable names. Oke, kalau sudah begini artinya sudah terinput ke aplikasi Stata 17. Lalu selanjutnya saya akan meng-summarize spasi, kita input variabel-variabelnya Y, PC, PB, dan YD. Lalu kita enter. Berarti ini sudah terhasil tersummarize. Saya melakukan summarize ini, artinya itu untuk menampilkan nama variabel serta jumlah observasi nilai rata-rata D11. Selanjutnya saya akan mengregresi variabel-variabelnya. Kita ketik regress di komen, spasi Y, PC, PB, dan YD. Kita enter. Oke, ini sudah sukses terregresi. Selanjutnya, saya akan melakukan uji asumsi klasik pada uji normalitas. Di sini saya akan melakukan skewness kurtosis test. Untuk yang pertama, saya akan melakukan perintah skTest. skTest, spasi, kita masukkan variabel-variabelnya. Enter. Jadi SKTest ini untuk melihat uji normalitas skewness kurtosisnya gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pada variabel Y itu kurtosisnya itu kurang dari 0,05, yang artinya variabel Y ini tidak terdistribusi normal. Jadi sehingga tidak menunjukkan asumsi normalitas. Tetapi bisa dilihat bahwa variabel PC dan PB, PC, PB, YD itu lebih dari 0,05, yang menunjukkan nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,5, yang artinya itu sudah teruji normalitas menggunakan skewness kurtosis test ini gitu. Oke, jadi selanjutnya saya akan melakukan jarque-bera test yang akan saya ketik di komen yaitu ssc install jb. ssc install jb, lalu enter. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya, saya akan melakukan JB variabel. Jadi, JB variabel ini untuk melihat uji normalitas Jarque-Bera T variabel. Jadi, di sini saya akan melakukan JB, spasi, masing-masing variabel. JB PC, JB spasi PB, JB spasi ED. Oke, di sini saya sudah melakukan JB pada setiap variabel. Jadi selanjutnya saya akan mempredik resid. Jadi di sini tuh untuk menghitung residualnya. Predik resid, spasi resid, enter. Oke, di sini sudah terpredik. Lalu selanjutnya saya akan melakukan JB resid. Jadi di sini untuk menguji normalitas Jarque-Bera pada residualnya. Kita ketik JB resid. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa JB residnya itu 0,7378, yang artinya memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,5. Jadi di sini artinya gagal menolak H0. Jadi residual modelnya itu terdistribusi normal secara statistik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji asumsi klasik pada uji multikoliniaritas. Di sini saya akan melakukan ssc install viv,
biasanya memang sudah terinstall secara default, tapi saya akan mencoba terlebih dahulu. SSC install pip. Saya akan lihat apakah sudah terinstall atau belum. Oke, ini artinya sudah terinstall, teman-teman. Selanjutnya, saya akan melakukan comment regress pada masing-masing variabel seperti tadi. Regress, spasi, Y, PC, PB, ED, spasi, enter. Oke, di sini kita bisa melakukan Viv uncentered untuk melihat nilai Viv sendiri. Viv uncentered, Viv, uncentered. Oke, jadi bisa dilihat bahwa nilai Viv-nya itu dia sangat besar gitu kan. Jadi gimana cara mengurangi nilai Viv ini? Jadi kita akan mengobatinya dengan menggunakan ortok gitu. Jadi nilai Viv yang lebih besar itu bisa diobati dengan ortok ini gitu. Kita akan pencet ortok, kita akan ketik ortok, lalu kita akan urutkan dari variabel yang nilai Viv-nya itu paling besar. Berarti PB, spasi YD, spasi VC. Oke, koma generate. Generate. OPB, OYD, OPC. Oke, ini sudah kita obati. Lalu kita akan regres kembali dan kita lihat apakah sudah terobati. OPB, OGD, OPC. Lalu kita coba Viv uncentered. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa nilai Viv-nya itu sudah terobati, yaitu menjadi 1,00 gitu. Yang artinya sudah disembuhkan dan tidak ada multikolinearitasnya lagi gitu. Oke, selanjutnya saya akan melakukan uji asumsi klasik pada uji heteroskedasitisitas menggunakan uji Bruce-Pagan. Di sini saya akan melakukan regresi lagi seperti biasa. Regres kita input, saya salah menginput. Oke, regres Y, PC, PB, YD, lalu kita enter. Selanjutnya saya akan jadi di sini regres itu berfungsi untuk meregresi saja gitu. Selanjutnya saya akan melakukan extat hetes, IID, RHS itu untuk melihat uji Bruce-Pagannya sendiri. Extat hetes, IID, RHS. Oke, selanjutnya saya akan melakukan uji autokorelasi pada uji Durbin Watson. Di sini saya akan melakukan regresi lagi, regres, dan kita input variabel Y, PC, PB, dan YD. Kita enter. Selanjutnya saya akan memperintahkan yaitu gen spasi time sama dengan underscore n. Oke, sudah sukses. Jadi di sini tuh gen times ini untuk melihat variabel waktu atau series waktu. Lalu saya akan melakukan set time. Set time, lalu dw stat,
Lalu yang terakhir, jadi DW-Stat ini itu untuk menguji Durbin Watson gitu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Stat Godfrey. Stat Godfrey, lak 1. Lak 1. Oke, ini nggak di spasi. Stat Godfrey, lak 1. Oke, jadi bisa dilihat bahwa nilai C-square-nya itu dia 0,0036, yaitu kurang dari 0,05. Yang artinya tolak ke 0, yang berarti terdapat autokorelasi pada model regresi pada lak 1 tahun. Oke, mungkin sekian saja untuk praktikum pada strata 17 uji asumsi klasik. Oke, saya pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan saya melalui video ini. Saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Febiola dengan NPM 23110210055. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari FViews. Langsung saja. Di sini saya sudah ada datanya. Data ini tergolong data time series yang observasinya dimulai dari pada tahun 1974 diakhiri sampai tahun 2022. Saya sudah mempunyai data di sini, langsung aja kita copy. Lanjut kita buka iViews. Di sini kita bisa pencet file. Di sini karena kita tadi pakai data time series, jadi kita pencet yang regular frequency. Tadi sudah disebutkan data dimulai pada tahun 1974 sampai tahun 2002. Sudah keluar seperti ini. Lanjut kita memasukin data yang sudah kita copy tadi. Sudah, lanjut kita freeze. Kita kasih nama grup 1 aja, oke. Terus selanjutnya kita mau regress data tersebut. Pencet prop, make equation. Untuk variabel C ini kita pindahin ke belakang Y. Oke. Sudah keluar. Kita bisa lihat di sini R-square-nya yaitu sebesar 0,99 yang berarti 99% data ini variabel 1 dengan variabel lainnya itu signifikan. 1% lainnya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya itu kita mau uji normalitas. Kita pencet view. Di sini ada residual diagnos, di sini ada normality test. Sudah keluar di sini. Probability-nya sebesar 0,737814. Langsung saja kita freeze. Name. Kita kasih nama normalitas. Nah, sudah. Lanjut kita mau multikolinearitas. Sama, kita pencet view. Selanjutnya kita koefisien diagnos. Nah nih ada variance inversion factor. Nah kita bisa lihat di sini di bagian sebelah sini. Selanjutnya kita freeze lagi. Kita name. Ini tadi sudah. Kita selanjutnya mau uji autokolerasi. Kita mau uji autokolerasi. Kita sama pencet view lagi, residual diagnos. Nah, di sini ada serial correlation. LM test kita pencet ini. Di sini laksnya otomatis 2, jadi kita pencet aja oke. Di sini bisa lihat.
sudah kita baca aja yang bagian sini, karena kita hanya perlu membaca bagian sini. Di sini tertera sebesar 0,0031 dan 0,0033. Di sini menunjukkan adanya autokolerasi, tapi ini perlu kita sembuhkan dengan cara kita pencet estimate. Kita pilih option. Ini kita ganti jadi new WWS. Sudah data juga sudah lebih rapi dan lebih simpel dibacanya. Selanjutnya kita freeze. Kita name tadi autokolerasi. Sudah. Selanjutnya kita mau heterokedastisitas. Kita sama pencet view, residual diagnose, terus di sini ada heterokedasticity test. Kita test type-nya kita pakai yang white karena akan lebih mudah dibaca. Oke. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada 0,1899, 0,1896, 0,3348 dan ini semua melebihi 0,05 yang artinya di sini tidak terdapat heterokedastisitas. Tetapi kita sudah menyiapkan data yang lain yang akan kita uji heterokedastisitasnya. Di sini saya terdapat data bukan time series, ini data cross section yang memiliki 50 observasi. Jadi langsung saja kita copy. Karena saya sudah menyiapkan data yang lain yang bisa diuji heterokedastisitasnya, maka kita akan membuat file baru. New. Di sini ada file. New. Di sini ada work file. Karena tadi data yang saya sebutkan adalah data cross section, jadi kita pencet yang unstructured. Observasinya tadi sudah saya bilang sebesar 50. Nah, selanjutnya kita seperti awal quick empty group, kita masukin data yang udah kita copy tadi. Nah, sudah keluar, kita freeze dulu, kita kasih nama table 1, oke. Selanjutnya kita regress dulu. Kita pencet proc, make equation, sama kayak step awal, variabel C ini kita pindahin ke depan. Sudah. Di sini kita bisa lihat R-square-nya 0,80 yang artinya 80%. Terus selanjutnya kita cek hetero. Kan setelah di regress tadi, baru kita mau cek heterokedastisitasnya. Tadi di residual diagnose, heterokedasticity test. Kita pakai yang white karena data lebih mudah dibaca. Oke. Nah, sudah dilihat, ini semua hasilnya 0,000. Berarti data ini masih harus disembuhkan. Data ini masih harus disembuhkan dengan cara double lock. Kita pencet estimate. Nah, ini jangan sampai salah penulisan karena nanti tidak ketemu hasilnya. Kita lock semua kecuali yang populasi ya. Oke, sudah. Nah, sudah menjadi data jadi lebih simpel dan lebih mudah dibaca. Di sini ada probabilitasnya, ada standar errornya, dan R-square-nya pun naik. Tadi 0,80% jadi 0,90%. Jadi 90% data ini signifikan antara variabel satu dengan variabel lainnya. 10%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya, lanjut kita hetero lagi. Karena baru kita benerin datanya, jadi kita heterokan lagi sama di residual yang white. Jadi sudah selesai. Ini data sudah kita heterokan. Dia tadinya 0,00 jadi 0,7085, 0,6612 dan 0,2185.
Jadi cukup sekian dari saya tentang penjelasan mengenai penggunaan EViews. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.